Orang ono kok. Open yuk. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak, dari tindak pidana yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2022, di mana ada seseorang yang karena perselisihan kemudian berakibat kepada terbakarnya seseorang tersebut. Salah satu yang bersangkutan adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Yogyakarta, termasuk pelakunya juga salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan peristiwanya bisa diungkap, tersangkanya bisa diamankan 2 orang. Secara rinci Pak Dirkrim, karena ini adalah hasil kerja bersama antara Polda DIY, Direktorat Kriminal Umum, dengan Polresta dan Polsek Mergangsan, maka Pak Dirkrim akan menjelaskan kepada teman-teman karena beliau yang memimpin langsung dari pengungkapan peristiwa ini. Silakan Pak. Saya hormati Bapak Kabid Humas Polda DIY, rekan-rekan jajaran Polresta, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta dan Kapolsek Mergangsan, rekan-rekan tim gabungan Direktorat Reskrim Polda DIY, Polresta Satreskrim Polresta Yogyakarta dan Polsek Mergangsan telah berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang laki-laki, saudara DT, mengalami luka bakar setidaknya 80% kondisinya, dan saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi kurang lebih 1 bulan yang lalu ketika korban saudara DS berada di rumahnya, didatangi oleh ketiga tersangka. Saudara J sudah tertangkap di belakang saya, kemudian saudara AN sudah tertangkap di belakang saya, dan satu lagi saudara MZH. Ini informasi dari penyidik, nanti dihadirkan atau dihadapkan oleh keluarganya nanti sore. Dua dari 3 tersangka sudah kami amankan. Kejadiannya adalah saat korban berada di rumah, sekira jam 21, berada di kamarnya, didatangi oleh 3 pelaku. Tersangka J, tersangka AN, dan tersangka Z. Didatangi, kemudian mereka berempat ngobrol di kamarnya korban sambil merokok. Kemudian terjadi perdebatan, perselisihan yang akhirnya
pelaku tersangka J ini merasa tersinggung, nanya tentang knalpot. Knalpotnya di mana? Ke sana, pakai bahasa Jawa sambil kepala korban menunjukkan ke arah belakang. Dan terjadi perselisihan, akhirnya korban DT dan tersangka J berkelahi. Awalnya tersangka J mencekik korban, kemudian ditangkis, kemudian tersangka J memukul korban dengan tangan kanan, kena ke mukanya korban DT ke bagian kiri. Pelaku J menginjak dada kiri korban, menahan karena korban berusaha melawan kembali. Menurut keterangan tersangka J, tersangka melihat ada botol ini di dalam kamar. Botol air mineral berisi bensin. Kemudian disiram ke bagian kiri korban sambil terus melakukan perselisihan. Kemudian korban melihat di sekitar situ ada korek gas. Ini sudah dinyalakan, belum sampai ke bajunya korban, akhirnya terbakar. Setelah terbakar, mereka kabur, meninggalkan TKP, meninggalkan rumah dan kamarnya korban, naik satu kendaraan milik salah satu tersangka, yaitu tersangka AN kendaraannya, yang dikemudikan oleh tersangka Z. Saat ini masih dilakukan pendalaman karena korban belum berhasil di BAP, baru interogasi awal, interogasi ringan karena korban masih dalam perawatan yang cukup intensif di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Motif yang kami temukan saat ini adalah karena para pelaku, khususnya tersangka J, itu awalnya ingin mengecek knalpot R9 ini. Knalpot R9 ini juga bukan milik korban, tapi milik teman mereka, saudara F. Kejadian ini adalah jam 22. Siang harinya ada dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ini masih kami dalami. Sehingga motif pelaku adalah datang menanyakan keberadaan knalpot karena dijawab dengan nada tinggi dan membuat pelaku tersinggung. Ditambah lagi pelaku juga masih emosi dengan kejadian penganiayaan sebelumnya di Giwangan, di rumah saudara A, ada TKP lainnya. Ini masih kami dalami. Inilah yang membuat pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Terhadap ketiga pelaku, kami sangkakan pasal berlapis. Yang pertama, pasal 355 KUHP ayat 1, yaitu penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang tidak direncanakan dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun. Kemudian kami juga mempersangkakan pasal 56 karena dua tersangka lainnya diduga membantu dengan menyediakan kendaraan bermotor itu, dan yang satu menjadi joki kendaraan bermotor. Kemudian kami pasal juga sangkakan dengan 170 kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pasal 221 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara, yang bunyi pasalnya adalah barang siapa yang menyembunyikan atau membantu pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Ini juga kami sangkakan kepada para tersangka. Kemudian himbauan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah agar kita menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Karena para pelaku ini sebelumnya minum-minum
di rumah pelaku, minum anggur merah 1 botol, kemudian pelaku tersangka J mengajak 2 orang rekannya ini ke rumah korban. Tindak pidana menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru ataupun juga main hakim sendiri. Kami izin menghimbau bahwa dengan adanya pasal 221 KUHP tentang barang siapa menyembunyikan, membantu pelaku kejahatan agar tidak tertangkap oleh petugas, ini juga dapat dipidana. Jadi tolong Tulus secara baik hati menginformasikan kepada kami, jajaran kepolisian di 110 saluran bebas pulsa, telepon gratis, agar setiap tindak pidana yang terjadi dapat segera terungkap. Giwangan di rumahnya korban saudara A. Ini masih kami dalami karena diduga ini masih kami dalami. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Informasi apa itu korban atau KP yang Giwangan nanti akan dirilis lebih lanjut ya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka J, kemudian korban A yang TKP Giwangan. Itu yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap A adalah tersangka J, kemudian tersangka Z, kemudian saudara DT yang menjadi korban di TKP penganiayaan ini. Kita belum dapat identitasnya, itu juga kami dalami. Kemudian yang kedua terkait pasal 221 kami akan mendalami. Tentunya itu harus mengumpulkan bukti-bukti lagi. Tapi yang lebih penting adalah kami ingin menghimbau, karena tenggang waktu dari kejadian sampai terungkap ini 1 bulan. Kami akan mendalami dan memproses siapapun yang menghalang-halangi bahkan menyembunyikan para pelaku kejahatan yang diduga melakukan tindak pidana. Saudara A korban di Giwangan dan tersangka J ada dugaan keterlibatan korban juga, korban DT di TKP di Giwangan di rumah saudara A, di mana saudara A mengalami luka bacok dan dipukul oleh para pelaku. Ya. Sini. Ini buku. Nah, saya teman saya. Nah. Setengah. Ya. Gini. Suruh Kang. Berada di tangan korban, diduga dititip oleh teman-teman. Bukan. Oh, bebas ya? Itu juga. Pernah muda nggak? Sorry dah. Cendek tenang itu. Ya, cukup ya. Tahan. Ya. Dikit lagi. Ya, dapat. Terima kasih, Pak. Pak. Wah, terbangane gak dipotret, potret mana? Main dapat gambar naik mobil.